Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, dalam kehidupan ini kita terbiasa mengejar, menggenggam, bahkan mengandalkan hal-hal lahiriah, harta, jabatan, pengaruh, atau rencana-rencana masa depan. Tapi tahukah engkau, ada satu makom dalam perjalanan rohani yang justru mengajarkan kita untuk melepaskan semuanya itu dan menyerahkan sepenuhnya jiwa ini kepada Allah tanpa syarat. Makom itu adalah makom tajrid. Makom tajrid adalah kondisi hati yang tidak menggantungkan diri kepada selain Allah. Meskipun tangan kita masih menggenggam dunia, ia adalah makom di mana seorang hamba menanggalkan ketergantungan pada sebab, lalu menyandarkan diri hanya pada musabbibul asbab, yakni Allah, sang pencipta segala sebab. Para wali dan salik yang telah melewati makom ini biasanya tidak lagi gelisah atas apa yang datang atau pergi dari kehidupan mereka. Mereka bisa hidup dalam kekurangan tanpa merasa miskin, dan bisa hidup dalam kelimpahan tanpa merasa memiliki. Karena mereka telah mengerti, semua itu bukan miliknya, melainkan semua ini hanya titipan yang bisa diambil kapan saja oleh pemiliknya yang sejati. Inilah tajrid, sebuah ketelanjangan jiwa dari segala selain Allah. Namun justru di sanalah letak kekuatan dan kemuliaannya. Namun, perlu kita sadari, makom ini tidak datang hanya karena kita mengucapkannya atau menginginkannya. Tajrid adalah hasil dari perjalanan panjang, mujahadah, dan pemurnian niat. Ia lahir dari pengenalan yang dalam terhadap Allah, cinta yang tak bersyarat, dan kepasrahan yang total. Dan karena itu pula, tajrid bukan makom yang populer di mata dunia, karena ia tidak bisa ditampilkan di media sosial, tidak bisa dibanggakan, bahkan terkadang justru tidak dimengerti oleh orang sekitarnya. Saudaraku, di titik ini aku ingin mengajak engkau untuk tetap menyimak hingga akhir pembahasan ini. Karena pengetahuan tentang makom tajrid ini bukan hanya menambah wawasan, tapi ini bisa menjadi pintu perubahan cara pandang kita terhadap kehidupan. Kadang kita merasa lelah, kecewa, dan gelisah, bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena kita terlalu melekat padanya. Dan makom tajrid ini bisa menjadi cahaya kecil di ujung lorong kegelisahan itu. Ketahuilah saudaraku, tajrid itu mengajarkan kita bahwa ketika kita tidak lagi bergantung pada dunia, kita akan lebih tenang menjalani kehidupan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita tidak lagi menganggap masalah sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari tarbiyah ilahiyah. Ketika seorang hamba mulai berjalan di jalur tajrid, ia akan mulai menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Ia tidak akan mempertanyakan mengapa ini terjadi, melainkan ia akan bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari kejadian ini? Dan lebih dalam lagi, tajrid adalah bentuk tawakal yang paling tinggi. Di makom ini, seseorang tidak lagi menolak atau memilih. Ia tidak sibuk meminta ini atau menghindari itu. Ia hanya ridho, bukan karena pasrah tanpa daya, tapi karena yakin bahwa apapun yang datang dari Allah pasti baik. Meski tak selalu mudah, meski tak selalu sesuai harapan, betapa tenangnya jiwa yang telah sampai di makom ini. Ia tidak mengejar dunia, tapi dunia datang untuk melayani kebutuhannya. Ia tidak haus akan pengakuan, karena pengakuan Allah jauh lebih cukup baginya. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tidak merasa memiliki apapun sejak awal. Tajrid mengajarkan kita berada di tengah manusia tanpa kehilangan Allah di hati kita. Dan ketahuilah, mereka yang hidup dalam makom tajrid bisa saja seorang pedagang, guru, ibu rumah tangga, atau bahkan pemimpin. Namun ciri seseorang telah berada di makom tajrid bukanlah profesinya, melainkan sikap batinnya. Ia bisa berdagang tanpa hatinya ditambatkan pada untung atau rugi.
Ia bisa mendidik tanpa menuntut pengakuan. Ia bisa memimpin tanpa merasa memiliki kekuasaan. Karena hatinya telah dilepaskan dari beban dunia, lalu dipautkan sepenuhnya kepada Allah semata. Disinilah rahasia terbesar makom tajrid, bahwa seseorang bisa hidup begitu ringan, karena ia tidak membawa apa-apa kecuali cinta kepada Allah. Ia berjalan di dunia ini layaknya seorang musafir. Ia singgah, menikmati, bersyukur, tapi tidak pernah lupa bahwa tempat kembali yang sesungguhnya bukanlah dunia ini. Dan karena ia tidak menggenggam dunia, dunia pun tidak mampu menggenggamnya. Banyak yang salah sangka bahwa orang yang berada dalam tajrid akan kehilangan rasa peduli terhadap urusan dunia. Padahal justru sebaliknya, mereka tetap berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan seringkali lebih tekun dan ikhlas dibanding mereka yang masih terpaut pada dunia. Hanya saja, mereka tidak sibuk memperjuangkan hasil. Mereka memperjuangkan keikhlasan dalam amal dan ridho dalam hasil, karena mereka tahu hasil adalah wilayah Allah. Makom tajrid juga membebaskan seseorang dari ketakutan terhadap masa depan, karena ia sudah percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik. Ia tidak menolak rencana, tapi tidak menjadikan rencana sebagai sandaran pada hidupnya. Ia berusaha, tapi tidak menggantungkan harapannya pada hasil usahanya. Yang ia gantungkan hanyalah cinta dan ketundukan pada kehendaknya. Saudaraku, jika engkau merasa jenuh dengan kehidupan yang penuh ketidakpastian, atau seringkali merasa kecewa dengan harapan-harapan yang tak kunjung terwujud, disinilah makom tajrid bisa menjadi penawar dan obat hatimu. Makom tajrid tidak mengajarkan kita lari dari kenyataan, melainkan makom tajrid itu mengajarkan kita keberanian untuk hidup dalam kenyataan dengan hati yang merdeka, merdeka dari segala ketergantungan selain kepada Allah. Dan perlu diingat bahwa tajrid itu bukan tujuan akhir. Ia adalah salah satu makom yang Allah karuniakan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh mencarinya. Kadang seseorang dimasukkan ke dalam tajrid tanpa diminta, agar ia belajar mengenal Allah lebih dekat. Kadang pula seseorang harus meninggalkan tajrid ketika diperintah Allah untuk kembali turun ke masyarakat, membawa hikmah dari tajrid ke dalam amal nyata. Maka tajrid bukan tempat berdiam, melainkan ia adalah tempat menempa hati, agar saat kembali ke dunia, ia tak lagi diperbudak dunia. Disinilah rahasianya menjadi nyata. Makom tajrid bisa dirasakan oleh siapa saja yang rela melepas genggaman terhadap dunia, lalu memeluk kebergantungan total kepada Allah. Dan ketika itu terjadi, jiwa akan menemukan kedamaian yang tidak lagi bergantung pada kondisi luar. Sebuah ketenangan yang hanya bisa muncul dari batin yang telah merdeka. Saudaraku yang disayangi Allah, ketika seseorang telah mengenal tajrid dan membiarkannya tumbuh dalam batin, ia mulai memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, dan kepemilikan bukan jaminan kebahagiaan. Justru saat kita belajar melepas, kita menemukan bahwa rasa cukup tidak berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari seberapa dalam kita percaya bahwa Allah telah mencukupkan. Mereka yang hidup dalam tajrid tidak lagi menyalahkan takdir. Mereka tidak sibuk mencari kambing hitam atas kesulitan yang datang, karena mereka sadar setiap peristiwa adalah surat cinta dari Allah yang membawa pelajaran dan penguatan. Bahkan saat rezeki terasa seret, atau ketika hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan, mereka tetap tenang. Mereka tidak melihat apa yang hilang, tapi mereka akan merenungi apa yang sedang Allah ajarkan. Tajrid akan menumbuhkan keimanan kepada kita, meski seringkali dunia bertindak menjatuhkan kita. Ketahuilah saudaraku, ada keindahan yang tak terlihat dalam makom ini. Ia tidak bersinar di mata manusia, tapi sangat bercahaya di sisi Allah.
Sebab tajrid menuntut kita untuk jujur. Bukan hanya jujur kepada orang lain, tapi jujur kepada diri sendiri. Jujur tentang seberapa besar sebenarnya kita masih bergantung pada selainnya. Dan kejujuran itu seringkali menyakitkan. Tapi justru dari rasa sakit itu tumbuhlah keikhlasan yang murni, yang membuat kita mampu tersenyum bahkan ketika hidup terasa berat. Saudaraku, jangan bayangkan tajrid sebagai makom yang sempurna dan steril dari kesalahan. Bahkan para wali pun pernah jatuh bangun di dalamnya. Kadang mereka merasa yakin, lalu digoda oleh was-was. Kadang mereka merasa lepas, lalu tiba-tiba terpikat lagi oleh keinginan duniawi. Tapi bedanya, mereka tidak terlalu lama dalam keterikatan itu. Mereka segera kembali, sebab hati mereka telah terlatih untuk kembali. Dan itulah yang membedakan antara yang hanya mengenal tajrid secara teori dengan yang menjalaninya sebagai jalan hidup. Tajrid adalah tentang memilih untuk berserah diri dengan sadar. Ia adalah kebebasan tertinggi. Saat kita tetap berjalan, tetap bekerja, tetap mencintai, tetap bermimpi, semua itu tidak lagi menjadi beban, karena hati kita sudah menyerahkannya kepada Allah. Disitulah hidup menjadi ringan. Dan saudaraku, jika saat ini engkau masih merasa berat melepaskan, itu bukan tanda engkau gagal. Justru itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Sebab hanya hati yang hidup yang bisa merasakan beratnya perjalanan menuju keikhlasan. Jangan putus asa. Tajrid bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari keikhlasan saat memberi, dari kerelaan saat kehilangan, dari kepercayaan yang terus dibangun ketika doa belum juga terkabul. Biarlah tajrid tumbuh perlahan. Biarkan ia mendewasakan jiwamu, karena ketika waktunya tiba, engkau akan mengerti bahwa saat semua yang fana ditanggalkan, barulah yang kekal bisa benar-benar dipeluk. Dan saat itu tiba, engkau tak akan ingin kembali. Sebab tak ada yang lebih manis daripada bersandar sepenuhnya pada zat yang tidak pernah meninggalkan. Saudaraku, perjalanan menuju tajrid bukanlah tentang kemana kakimu melangkah, tapi tentang kemana hatimu bersandar. Banyak orang tampak sibuk di dunia, tapi hatinya sepi dari Allah. Dan sebaliknya, banyak yang tampak zuhud secara lahiriah, tapi sesungguhnya masih menggenggam dunia erat-erat dalam diam. Maka tajrid bukan dinilai dari penampilan luar, tapi dari gerakan batin yang tidak terlihat oleh siapapun, kecuali Allah. Dalam tajrid, kita diajarkan untuk melepaskan klaim bahwa kita adalah pemilik dari apapun. Anak-anak kita, pasangan, harta, jabatan, semua itu bukan milik kita. Kita hanya diamanahi untuk merawat, bukan untuk menggenggam. Ketika hati mulai menerima bahwa semua itu bisa pergi kapan saja, dan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar pasti, maka disitulah tajrid mulai menumbuhkan akarnya. Orang yang hidup dalam tajrid adalah mereka yang paling tulus mencintai, karena cintanya tidak mengikat, tapi memerdekakan. Ia mencintai anak-anaknya, pasangannya, sahabat-sahabatnya, tanpa syarat dan tanpa pamrih. Karena ia mencintai mereka bukan karena mereka miliknya, tapi karena Allah yang menitipkannya. Dan jika Allah mengambil kembali titipan itu, ia tidak akan bersedih berlarut-larut. Inilah sisi lembut dari tajrid yang sering tak tampak di mata manusia. Ia menjadikan hati kita lapang. Ketika orang lain sibuk menyalahkan takdir, hati kita sibuk berzikir. Ketika orang lain gelisah mengejar validasi, kita justru tenang dalam pelukan keikhlasan. Tajrid mengajarkan kita untuk hidup tanpa syarat, memberi tanpa takut rugi, dan menerima tanpa mengeluh. Sebab kita tahu tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Dan mungkin justru disitulah Allah ingin kita menjadi seorang hamba yang siap tunduk,
sebagai manusia yang ringan melepaskan. Karena ketika kita berdoa, ya Allah, jika Engkau mengambil, maka Engkau lebih tahu. Jika Engkau memberi, maka Engkau lebih tahu. Dan aku ridho atas semua keputusan-Mu. Maka sejatinya kita telah melangkah ke dalam rahasia tajrid tanpa kita sadari. Teruslah melangkah, saudaraku, karena setiap gerak menuju Allah, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku yang disayangi Allah, jika engkau pernah merasakan damai saat berdoa, merasakan sujud yang tak ingin lekas bangkit, atau air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa sebab di tengah malam, itu mungkin adalah undangan lembut dari Allah untuk mengenal tajrid lebih dekat. Saat-saat seperti itulah ketika dunia tiba-tiba menjadi senyap dan hatimu hanya bisa bergantung padanya. Sesungguhnya Allah sedang mendidikmu. Ia sedang menarik hatimu keluar dari keriuhan dunia yang menyesakan dan menuntunmu menuju ruang sunyi yang penuh rahmat. Dan dari ruang sunyi itulah muncul kekuatan yang dahsyat. Sebab apalagi yang bisa mengguncang seseorang yang hatinya sudah tidak bergantung pada apa-apa? Ujian tidak lagi menakutkan karena hatinya tidak meletakkan harapan pada dunia. Ia sudah paham bahwa yang memberi luka dan yang menyembuhkan adalah zat yang sama. Maka ia memilih pasrah bukan karena putus asa, tapi karena percaya. Percaya bahwa Allah lebih tahu kapan saat yang tepat untuk memberi dan kapan saat yang tepat untuk mengambil. Mereka yang telah sampai pada tajrid hidup seperti pohon besar di tengah badai. Daunnya mungkin berguguran, dahan-dahannya mungkin terguncang, tapi akarnya tetap kokoh menghunjam. Karena hatinya telah menancap kuat pada satu keyakinan bahwa segala yang datang dari Allah pasti membawa hikmah, meski tak selalu membawa kenyamanan. Dan jika saat ini engkau merasa belum mampu seperti itu, jangan putus harapan. Karena tajrid adalah tentang siapa yang paling jujur dalam niatnya mencari Allah. Bahkan langkah pertama yang engkau ambil untuk mengurangi keterikatan pada dunia, seberapapun kecilnya, sudah dihitung oleh Allah sebagai bentuk kesungguhanmu. Pelan-pelan, engkau akan mulai membedakan antara hidup yang digerakkan oleh ambisi dan hidup yang dituntun oleh ketundukan. Engkau akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu kau kejar mati-matian ternyata tak memberi ketenangan setelah kau dapatkan. Dan sebaliknya, hal-hal yang engkau ikhlaskan pergi justru menghadirkan keluasan yang tak pernah kau duga sebelumnya. Inilah cara tajrid bekerja, bukan dengan membelenggu kita dari dunia, tapi membebaskan kita dari belenggu dunia itu sendiri. Saudaraku, bisa jadi jalanmu menuju tajrid dimulai bukan dari pengajaran, tapi dari kehilangan. Bukan dari nasihat, tapi dari patah hati. Karena terkadang Allah mencabut sesuatu dari hidup kita bukan karena Ia murka, tapi karena Ia sedang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih indah, yang hanya bisa ditemukan saat kita tak lagi bersandar pada makhluk. Dan saat itu terjadi, hati yang awalnya hancur perlahan akan sembuh. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena kita mulai melihat makna di baliknya. Tajrid menuntun kita pada pandangan baru tentang hidup, bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal abadi. Dunia ini adalah tempat menanam amal, dan semua nikmat yang kita miliki bukan untuk dimiliki selamanya. Karena semua nikmat yang kita miliki sejatinya untuk kita syukuri selama masih dititipkan. Dan hidup ini bukanlah tentang seberapa banyak harta kita, melainkan hidup ini adalah tentang seberapa ikhlas kita. Sebab hanya hati yang ikhlaslah yang akan mudah sampai kepadanya. Saudaraku,
Mungkin saat ini engkau berada di persimpangan antara mempertahankan apa yang selama ini kau anggap sebagai sumber kekuatan, atau mulai belajar melepaskannya demi menemukan makna yang lebih tinggi. Ketahuilah saudaraku, dunia ini penuh dengan ajakan untuk menggenggam, mengumpulkan, mempertahankan, bahkan memamerkan. Tapi tajrid mengajak sebaliknya. Ia mengajak kita untuk memurnikan, menundukkan ego, dan berserah kepada kehendak ilahi yang tak pernah salah. Kadang engkau harus diam di tempat agar bisa mendengar suaranya. Kadang engkau harus kehilangan agar bisa kembali menyadari siapa yang benar-benar memiliki. Dan kadang engkau harus duduk dalam kekosongan agar bisa merasakan kehadiran yang paling utuh, yakni kehadiran Allah dalam relung jiwamu yang terdalam. Di sanalah tajrid menuntunmu, bukan kepada pengasingan, tapi kepada perjumpaan, bukan kepada kehampaan, tapi kepada kesadaran. Orang-orang yang menjalani tajrid tidak sibuk membela dirinya di hadapan manusia, karena ia sudah sibuk membersihkan dirinya di hadapan Rabb-Nya. Ia tidak gundah ketika dilupakan atau gelisah ketika tidak dianggap, karena ia tidak lagi menggantungkan makna dirinya pada pujian atau penerimaan orang lain. Yang ia cari hanyalah ridhonya, dan cukup baginya bahwa Allah Maha melihat segala yang tersembunyi di dalam hati. Inilah makom yang menjadikan manusia merdeka dengan sebenar-benarnya. Merdeka dari ketakutan akan gagal, merdeka dari kesombongan saat berhasil, merdeka dari pengharapan yang salah alamat, karena ia tahu segala sesuatu yang datang dari makhluk hanyalah sarana, bukan tujuan. Ia hanya mengambil dari dunia seperlunya, secukupnya, dan selebihnya ia serahkan kepada Allah tanpa khawatir dan tanpa keberatan. Tajrid tidak akan mengubah wajahmu di mata dunia, tapi ia akan mengubah wajah dunia di matamu. Dunia yang dulu tampak menggiurkan akan mulai terlihat fana, dan hal-hal yang dulu tampak kecil, seperti syukur atas secangkir air atau rasa damai dalam sujud panjang, akan menjadi harta yang paling engkau syukuri. Karena ketika hati tidak lagi dipenuhi ambisi, maka ia akan memiliki ruang yang cukup untuk menerima cahaya dari Allah. Dan ketika cahaya itu mulai masuk, engkau tidak akan lagi berdoa untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Engkau akan mulai berdoa untuk menginginkan apa yang Allah ridhoi. Engkau akan berhenti bertanya, kenapa ini terjadi pada aku? Inilah perubahan mendalam yang lahir dari tajrid, sebuah kematangan jiwa yang lahir dari kedalaman iman. Saudaraku, jalan menuju tajrid itu sunyi, karena tidak banyak yang memilihnya. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Karena ketika engkau berjalan dalam sunyi, engkau akan lebih mudah mendengar bisikan cinta dari Tuhanmu. Bisikan yang tidak terdengar oleh mereka yang masih sibuk dengan gemuruh dunia. Dan ketika engkau mulai mendengarnya, maka engkau akan tahu tak ada yang lebih cukup, tak ada yang lebih indah, tak ada yang lebih layak dicintai selain Allah, Rabb-Mu, satu-satunya tempat engkau bersandar sejak awal hingga akhir. Saudaraku yang dicintai Allah, jika saat ini hatimu mulai tergerak untuk menyelami makom tajrid, ketahuilah bahwa itu adalah tanda Allah sedang membuka pintu. Jangan takut melangkah, jangan gentar jika jalan terasa sunyi. Karena justru di sunyi itulah kita benar-benar bisa mendengar suara batin, mengakui kelemahan diri, dan merasakan kedekatan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Dan jika engkau merasa belum sanggup melepaskan sepenuhnya, tidak apa-apa. Tajrid bukan tentang jadi sempurna seketika, karena ia adalah proses yang harus dilalui perlahan dengan jatuh bangun yang jujur. Maka teruslah berjalan, meski dengan langkah kecil. Teruslah meluruskan niat, meski berkali-kali melenceng. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai kepadanya. Oleh karena itu,
Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati. Ya Allah, bimbinglah kami menuju makom tajrid. Ajarkan kami untuk berserah tanpa merasa kehilangan. Lembutkan hati kami agar mampu menerima takdir-Mu dengan lapang. Kuatkan jiwa kami agar tidak menggantungkan harap kepada selain-Mu. Dan jadikan kami hamba yang ikhlas menjalani dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika engkau merasa video ini membawa manfaat atau menguatkan hatimu, mohon dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Semoga lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang dikuatkan, dan lebih banyak saudara kita yang kembali pulang kepada Allah dengan hati yang lapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.